Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Prima Mayasari, spesialis mata konsultan, spesialis glaukoma, teman-teman yang saya banggakan, dan kakak residen yang sudah membimbing sampai majunya telah ilmiah hari ini. Saya David Fagalvan, kelas dokter muda Salsa Mata. Pada kesempatan kali ini, izin untuk mempresentasikan topik telah ilmiah malignan glaukoma. Untuk outline-nya ada 3, pendahuluan, tujuan pustaka, dan kesimpulan. Untuk pendahuluannya, glaukoma adalah penyakit mata yang disebabkan oleh kerusakan saraf mata, disertai menyempitnya lapangan pandang dan hilangnya fungsi penglihatan. Peningkatan tekanan bola mata ini biasanya tanpa gejala khas, dan 67 juta orang di seluruh dunia yang mengalami tekanan gula mata atau glaukoma ini 10%-nya mengalami kebutaan. Dan tujuan utama dari pengobatan glaukoma ini adalah menurunkan tekanan intraokular yang sudah terlanjur tinggi tersebut. Selanjutnya, tujuan pustaka. Untuk anatomi bilik mata depan, jadi mata manusia itu diikat oleh 3 lapisan konsentris berbentuk bola, yaitu lapisan fibrosa luar, kornea, dan sklera. Kemudian untuk bagian dalamnya dibagi 3, yaitu ruang anterior antara iris dan kornea, ruang posterior antara lensa dan iris posterior, dan kemudian rongga vitreous di bagian belakang lensa. Kemudian untuk struktus uvea menempel pada sklera di 3 tempat, yaitu saraf optik, vena cortex, dan sudut bilik mata. Dan badan siliar menempel pada sklera receiver yang menciptakan ruang supraciliaris, ruang potensial antara badan siliar dan sklera. Kemudian lanjut ke fisiologi humor aqueous. Untuk humor aqueous ini adalah cairan transparan yang tidak berwarna yang penting untuk nutrisi avaskular kornea dan lensa, dan pembuangan produk-produk limbah. Cairan ini menghasilkan TiO atau tekanan intraokular yang ditentukan oleh keseimbangan antara produksi air mata dan drainase. Meskipun laju produksi air tidak dapat diukur secara langsung pada manusia, tapi diasumsikan sebanding dengan aliran mata yang mengalir di ruang anterior. Kemudian, humor aqueous ini menyediakan lingkungan kimiawi yang tepat untuk jaringan segmen anterior dan menyediakan media yang jernih secara optik untuk memungkinkan visual yang baik. Kemudian, selanjutnya ke bagian langsung glaukoma malignan. Jadi terlebih dahulu kita jelaskan apa itu glaukoma, yaitu sebuah kondisi yang mana hilangnya sel ganglion retina dan akson di dalam saraf optik atau neuropati optik yang mengakibatkan tampilan kepala saraf yang khas dan hilangnya penglihatan secara progresif. Kemudian, pada tahun 1869, seorang peneliti dokter Van Graef adalah orang pertama yang menciptakan istilah glaukoma malignum untuk menggambarkan komplikasi yang tidak dapat diprediksi yang terjadi pada 2% pasiennya. Untuk pasien ini menderita glaukoma sederhana dan telah menjalani iridektomi perifer. Kemudian juga ia menjelaskan bahwa karakteristik berikut terdapat pada glaukoma malignan, seperti TiO praoperasi yang sangat tinggi dan tetap tinggi setelah operasi atau bahkan meningkat. Kemudian ruang anterior yang datar, kemudian terdapat edema kornea yang nyata terlihat dengan mata telanjang, kemudian kehilangan penglihatan yang cepat. Selanjutnya, untuk epidemiologinya, insiden glaukoma maligna ini secara keseluruhan dilaporkan berkisar antara 1% hingga 3% pasca operasi, dan terutama pada operasi glaukoma pada mata dengan sudut tertutup sebelumnya, insidennya bisa meningkat dilaporkan antara sebesar 2-4%. Kemudian, selanjutnya lagi, untuk faktor risiko. Faktor risiko ini biasanya pasien dengan riwayat glaukoma sudut tertutup, baik primer maupun sekunder, ada risiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan glaukoma malignan, terutama setelah operasi insisional. Dan prosedur bedah intraokuler seperti trabeculotomy, operasi katarak dengan atau tanpa implan lensa intraokuler, atau vitrektomi pars plana, atau laser kapsulotomi dan laser iridotomi merupakan pemicu umum untuk kondisi ini. Dan juga glaukoma malignan ini dapat terjadi secara spontan pada mata yang belum pernah dioperasi sebelumnya, meskipun juga sangat jarang. Terdapat juga faktor anatomis seperti panjang aksial mata yang pendek dan kecenderungan untuk menyempitnya sudut bilik mata depan yang lebih sering ditemukan pada populasi Asia. Dan juga ini dikaitkan dengan peningkatan risiko glaukoma malignan. Untuk patofisiologinya, belum ada teori yang menetapkan penyebab tunggal glaukoma malignan. Tetapi dari teori penemunya tadi, yaitu teori Safer, menyatakan bahwa pergeseran diafragma lensa iris ke depan pada pasien merupakan akibat sekunder dari akumulasi humor aqueous di belakang ablasi vitreous posterior. Kemudian, pengalihan humor aqueous ke posterior pada TiO yang tinggi ini telah diinukleasi.
dan penurunan permeabilitas vitreous penyebabkan terjebaknya humorous yang nantinya peningkatan TO berikutnya berkaitan dengan pendangkalan aksial sekunder pada ruang anterior. Istilah blok ciliaro-lenticular dan blok ciliotriviral berasal dari temuan bahwa rotasi anterior posisi ciliaris terhadap ekuator lensa pada mata aphakia atau permukaan hyaloid anterior pada mata aphakia bertanggung jawab atas terhalangnya gerakan maju humorous dari bilik posterior ke bilik anterior, yang kemudian menyebabkan perbedaan tekanan di kedua kompartemen. Selain itu, obstruksi hyaloid anterior juga disarankan sebagai salah satu mekanisme yang mendasarinya seiring meningkatnya tekanan vitreous dan perpindahan terhadap badan ciliaris, lensa, atau iris. Kemudian, area yang tersedia untuk transmutasi cairan supplementasi membran hyaloid berkurang bersama dengan berkurangnya konduktivitas cairan, sehingga memperpanjang siklus perjalanan penyakit. Untuk penunjangnya terdapat 3. Terdapat yang pertama ini ada UBM atau biomikroskopi ultrasonografi yang membantu untuk diagnosis dan pemantau respon terapi pada mata dengan glaukoma malignan. UBM ini digunakan untuk memvisualisasikan sudut bilik mata depan, iris, dan lensa. Kemudian ada ultrasonografi B-scan untuk menyingkirkan penyebab lain dari ruang anterior yang dangkal atau datar. Kemudian ada tomografi konherensi optik atau OCT untuk memantau penyempitan ruang anterior pada mata yang terkena. Ini biasanya dilakukan pada kornea yang cukup jernih. Dan juga selanjutnya lanjut ke manifestasi klinis. Ini tadi OCT. Lanjut ke manifestasi klinis. Glaukoma malignan ini biasanya sulit dideteksi pada tahap awal sebelum terjadi peningkatan TiO. Pada kebanyakan mata, TiO yang biasanya lebih besar dari 21 mm air raksa. Namun, pada beberapa mata, TiO-nya juga bisa normal atau bahkan rendah. Dan juga terdapat nyeri atau peradangan terjadi ketika tekanan intraokular meningkat secara spontan dan edema kornea dapat muncul. Pada pemeriksaan mikroskopi dan ultrasonografi (UBM) untuk melakukan penegakan diagnosis, biasanya terdapat rotasi anterior processus ciliaris yang menekan ekuator lensa dan menghalangi cairan aqueous ke depan, sehingga disebut glaukoma blok ciliaris. Dan juga UBM menunjukkan bahwa ukuran lensa pada beberapa mata dengan glaukoma maligna lebih kecil dari normal, yang dapat memungkinkan lensa bergerak maju di dalam mata. Kemudian untuk penegakan diagnosis, pertama-tama dilakukan anamnesis yang mendetail, mencakup riwayat operasi intraokular dan gejala yang dialami pasien, seperti mata kabur, nyeri mata, dan peningkatan dekat akibat pergeseran miopia. Kemudian dilakukan lagi pemeriksaan fisik untuk dilakukan pengukuran tekanan intraokular menggunakan tonometri, dan pada beberapa kasus glaukoma maligna, kebanyakannya TiO-nya lebih tinggi dari 21 mm air raksa, namun bisa juga normal atau rendah. Dan juga dilakukan juga diagnoskopi untuk mengevaluasi sudut bilik mata depan dan memastikan tidak adanya blok pupil melalui iridotomi yang paten, dan dilakukan evaluasi fundus yang cermat untuk menyingkirkan patologi segmen posterior, terutama perdarahan subakoroid. Dan UBM tadi juga penting, selain menunjukkan rotasi anterior dan pergeseran lensa ke depan, bisa menunjukkan konfigurasi sudut bilik mata yang abnormal. Selain itu, selain UBM, dilakukan juga B-scan ultrasonografi untuk memastikan tidak adanya ablasi koroid atau perdarahan suprachoroid yang bisa menerima presentasi glaukoma. Pada kornea yang cukup jernih, OCT dilakukan untuk mengukur kedalaman dan konfigurasi bilik mata depan. Selanjutnya total ke sana, ini terapi medis adalah yang pertama siklopegia, dilakukan untuk mengencangkan zonula lensa dan menarik lensa yang bergeser ke depan kembali ke belakang. Dan juga ada azithromycin oral atau beta blocker topikal untuk mengurangi produksi cairan aqueous dan mengurangi tekanan intraokular. Dan volume vitreous ini dikurangi melalui menggunakan juga mannitol dan gliserol. Dan selain mengurangi volume vitreous, berfungsi juga untuk memperdalam ruang anterior dan meningkatkan permeabilitas vitreous. Dan obat antiinflamasi juga digunakan untuk mengurangi peradangan. Dan terapi laser dilakukan seperti yang pertama disrupsi hyaloid anterior, yang kedua ada laser processus cilia, yang ketiga terapi pembedahan, yang mana terapi pembedahan ini dilakukan apabila terapi medikamentosa sudah tidak berfungsi, sudah tidak memberikan dampak yang baik, dan terdapat peningkatan TiO yang semakin meninggi dari hari ke harinya saat diberikan terapi medikamentosa. Dan terapi bedah ini dilakukan dengan teknik vitrectomy pars plana yang dibantu fluoresen dan dipandu endoskopi intraokular untuk mengangkat vitreous anterior tanpa perlu ekstraksi lensa pada pasien presbiopia. Dan juga ini bertahap, ini melalui inti awal, diakhiri dengan vitrectomy residual dan hyalodectomy. Dan untuk prognosisnya ini bergantung ke beberapa faktor, yaitu
terhadap tahap penyakit saat diagnosis dan respon terhadap terapi. Kemudian terapi media awal juga berfungsi. Terapi laser juga memiliki dampak yang signifikan. Dan pada kasus refraktor, ini vitrektomi pas plana bisa meningkatkan atau memperbaiki prognosis, terutama pada mata pseudocovia. Dan terdapat risiko komplikasi seperti kegagalan BLEB setelah trabekulotomi dan glaukoma maligna pada mata sebelah. Jadi memerlukan tindak lanjut dan manajemen yang cermat untuk hasil jangka panjang yang optimal. Jadi untuk kesimpulannya, glaukoma maligna ini tetap menjadi tantangan terapeutik besar, sebagian besar karena pemahaman yang terbatas tentang penyebabnya, dan kondisi ini sangat jarang terjadi pada orang Asia, dan meskipun prevalensi glaukoma sudut primer di daerah Asia cukup tinggi. Untuk remisi glaukoma maligna terjadi ketika ada hubungan langsung antara bilik mata depan dan rongga vitreous yang mendukung teori bahwa lensa vitreous anterior dan proses ciliaris terlibat dalam penyebabnya. Dan glaukoma maligna ini terjadi pada mata yang sama seringnya dan menunjukkan ada kecenderungan individu, dan semua mata dengan glaukoma sudut mata primer harus dipantau secara ketat, terutama apabila setelah operasi pengerian glaukoma, dan glaukoma maligna ini dapat berkembang pada satu mata. Jadi tindakan pencegahan harus diambil untuk mencegahnya terjadi pada mata lainnya saat operasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.